Kolose pasal yang pertama ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 1, 23 sampai 29. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakannya kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudaraku yang kekasih, gereja berdiri di atas karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan itu. Dibangunnya gereja di karang yang teguh. Maka ketika gereja mengikat dan menyatu dengan karang itu, begitulah seharusnya gereja. Tangguh teguh di tengah badai ombak dunia. Ketika gereja terpuruk, ya sudah kehilangan identitasnya. Ketika gereja gagal, merekam dan bahkan kemudian meniru gaya dunia, ya sudah kehilangan jati dirinya. Ketika gereja tak lagi bisa dilihat bedanya dengan dunia, ia sudah bukan lagi gereja. Ia hanya sebuah organisasi. Tapi bukan dia gereja yang aktual itu. Oleh karena itulah saudara, menggumuli di dalam sepanjang pergumulan zaman, seharusnya gereja mampu bertarung dan memenangkan kompetisi dalam kehidupan. Karena itu gereja yang berdiri di atas karang, Rasul Paulus berkata, supaya engkau hidup tangguh kuat, bertekun di dalam iman. Istilah bertekun adalah terus menerus sabar melewati penderitaan. Itu bertekun. Dari satu penderitaan kepada penderitaan, kepada penderitaan, mampu bertahan. Itu bertekun. Mengapa? Karena engkau percaya kepada Allah, dan Allah di dalam Kristus telah datang melawatmu. Ia menjalani kepahitan, kegetiran, penderitaan dengan tiada berkeluh kesah. Salib tak pernah dipungkirinya. Sedikit pun kata umpat tak ada pada dirinya. Dilakukannya apa yang harus dilakukannya. Sekalipun orang meninggalkannya. Semua orang minta diperhatikan. Semua orang pengen menjadi penting dalam dirinya. Seringkali Kristus tak lagi menjadi nomor satu di sana. Tapi dia di kesendiriannya tetap menuju Bukit Golgota. Bertekun dalam iman. Mau mengajar kepada kita. Tak ada satupun alasan untuk abai mengikut dia. Tak ada satupun alasan untuk tidak melayani dia. Tidak dalam kesulitan keseharian kita. Tidak hanya karena kita tidak punya kekuatan ekonomi yang memadai bagi kita. Tidak juga, bahkan ketersoalan datang silih berganti. Tapi bagaimana kita tetap tekun di dalam dia, bersama dengan dia. Bertekun dalam iman. Sabar menanggung derita dengan percaya. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Di sanakah kita? Itu masalahnya. Andai kata saja gereja adalah gereja, maka indahlah dunia. Sayang, gereja larut pada suka yang dipikirkannya. Gereja larut pada cerita yang diukirnya. Gereja larut pada mimpi yang diharapkannya.
Seharusnya gereja larut pada apa yang Tuhan mau di hidupnya. Gereja larut untuk menjalankan kehendak Tuhannya. Seharusnya gereja larut untuk selalu hidup, mengabdi dan melakukan kehendak Tuhan itu. Tapi kita larut di tempat yang salah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan gereja Tuhan dikatakan supaya engkau teguh dalam hidupmu dan tidak terguncang oleh apapun di dalam hari-harimu. Teguh tak berguncang bagaikan karang tadi. Dihantam ombak, karang makin murni. Dihantam ombak, karang makin bersih. Kita sudah membicarakan itu minggu yang lalu. Maka mengertilah kita, mengapa karang bisa teguh? Karena dia menyatu dengan dasar di dasar laut, mengikat kuat. Ya bagian daripada laut itu sendiri. Mengapa gereja bisa teguh? Karena ia menyatu dengan Kristus Tuhannya. Ia terikat dan tidak akan ada apapun yang bisa menggoncangnya. Itulah seharusnya gereja. Teguh, tak bergoncang. Aniaya tidak pernah cukup untuk mematikan gereja. Apapun yang datang dari luar selalu membuat gereja makin kuat dan teruji dalam hidupnya. Tahukah engkau keterpurukan bagi gereja? Tahukah engkau celaka bagi gereja ketika ia merasa ia sudah punya semuanya? Gereja akan sungguh melayani ketika tak memiliki gedung dalam hari-harinya. Gereja mulai lalai arti pelayanan sekalipun masih berjalan dalam ritualnya ketika gereja sudah mempunyai segala-gala yang diperlukan dalam kuantitatif asetnya. Miris. Karena itu gereja seharusnya kokoh, tidak tergoyahkan di miskinnya, di kaya materinya. Seharusnya gereja kokoh, tidak tergoyahkan di sehatnya, juga di sakitnya. Itulah gereja. Sehingga dunia bisa belajar dan melihat, karena dunia hancur, goyah dengan berbagai situasi dunia. Ketika dunia menyenangkan, kita tertawa. Ketika dunia menyedihkan, kita menangis. Ketika dunia menakutkan, kita melarikan diri. Tapi gereja yang teguh, tidak. Ia tetap ada di sana. Tak ada apapun yang bisa mempengaruhi suasana kebatinan gereja. Tapi gereja lain mempengaruhi suasana kebatinan zaman. Ini pergumulan kita, saudaraku yang kekasih. Inilah pertandingan kita sebagai gereja. Sehingga kita teguh, tak bergoncang. Berpegang kepada Injil satu-satunya itu. Bukan Injil yang lainnya. Sayang sekali, sebagai orang Kristen, terlalu banyak kita yang suka mendengar khotbah, lalu merasa sudah mengerti kekristenan. Tapi terlalu sedikit kita yang mau menggali Alkitab, merenungkan memang apakah khotbah itu sesuai dengan Alkitab. Itu sebab dalam tiap diskusi orang-orang Kristen, lalu mereka mulai berdebat, kata firman Tuhan, kata firman Tuhan. Padahal sesungguhnya yang mereka katakan bukan kata firman Tuhan, kata Pak Pendeta dalam khotbahnya. Apakah firman begitu? Nanti dulu. Baca dan lihat. Dan engkau akan terkejut. Karena terlalu jauh bedanya. Logika-logika Alkitab itu sangat mencengangkan. Berlawanan dengan keinginan kita. Tapi kita tidak bisa mendowngrade Alkitab. Supaya cocok dengan selera kita. Kita yang harus menaklukkan diri kepada ketetapan Alkitab. Supaya hidup kita berkenan. Sepadan dengan Injil itu. Ini menjadi pergumulan orang percaya, saudara-saudaraku. Sehingga di tengah pertandingan, pertarungan, ini makin luar biasa. Ya. Italia sedang melegalitas satu undang-undang dan peraturan. Kalau ada orang mencuri karena kelaparan, dan betul-betul dia lapar sehingga mencuri, ia tidak akan dihukum. Karena motif mencurinya dianggap pas, dia betul-betul lapar. Dalam Alkitab, engkau tak akan menemukan itu. Dosa adalah dosa. Tidak boleh mencuri. Dengan dalih alasan apapun adalah tidak boleh mencuri. Tapi terasa terlalu kaku buat dunia. Maka dunia membuat sebuah peraturan yang dirasa fleksibel. Cocok dengan selera diri, situasi, kondisi yang kita hadapi. Dunia lupa. Hidup mati di tangan Tuhan. Apakah karena engkau mencuri lalu makan dan engkau tidak akan mati? Terlalu banyak orang mati dalam kenyangnya. Terlalu banyak orang mati dalam nikmatnya. Banyak orang mati dalam tidurnya. Tapi justru tidak sedikit yang selamat dalam kecelakaan yang berat.
Tidak sedikit orang mampu bertahan dalam kemiskinannya dan hidup terus berjalan. Karena itulah Injil harus menjadi satu-satunya pegangan kita. Semangat yang melawan zaman dan mewarnai zaman. Ini harus menjadi pemikiran kita. Menuntut sebuah keberanian. Bagaimana kita hidup di dalamnya, saudaraku yang kekasih. Sehingga Paulus bilang, aku bersuka cita di dalam menderita melayani dia. Itulah keunggulan gereja. Ketika dia setia di dalam imannya. Ketika dia teguh dalam pengharapannya. Ketika dia mengikat diri hanya satu Injil saja. Hanya satu kebenaran. Yaitu apa yang dikatakan oleh Kristus Yesus Tuhan itu. Maka gereja akan memiliki kebahagiaan yang tak bisa diganggu apa saja. Perhatikan. Kebahagiaan bukan kamu tidak punya uang dapat uang. Itu namanya dari luar mempengaruhi ke dalam. Kebahagiaan tidak sama dengan kamu susah orang datang menghiburmu. Itu dari luar masuk ke dalam. Kebahagiaan bukan karena kau sembuh dari sakitmu. Itu dari masuk ke dalam. Artinya kau tidak sedang mempengaruhi. Kau dipengaruhi oleh suasana di sekitarmu. Tahukah engkau bahagia dalam Kristen? Di dalam dirimu. Sehingga dalam aniaya pun engkau akan berkata, syukur ya Tuhanku. Maka di otak kita ini, bukan soal bagaimana kita punya gedung. Bukan soal bagaimana kita mengerjakan yang besar. Tapi bagaimana kita memenangkan jiwa. Jiwa untuk Tuhan. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang mempercayakan pelayanan di tangan kerja ini. Saya berbahagia untuk anak-anak yang ada di desa yang kita layani di sekolah kita. Tetapi menangis ketika mendengar ada masalah di sana. Itu menjadi bagian daripada pergumulan. Saya tidak pusing dengan sakitku. Saya tidak pusing dengan ribuan fitnah. Yang saya pusing ketika aku tidak pada posisi yang Tuhan mau. Saya tidak akan habiskan waktu untuk berbasa-basi bagaimana menjalani pekerjaan ini. Melayani Tuhan. Saya harap kita begitu. Supaya jangan minggu lepas minggu kita ke gereja. Tapi sebetulnya kita tidak bertumbuh dalam iman percaya kita. Kita tidak kokoh untuk mengalami bahagia di tengah lautan derita. Untuk tetap tersenyum dalam aniaya. Dan maju tegar menerobos zaman walaupun sendiri. Jangan terlalu banyak engkau katakan apa itu firman Tuhan. Karena dunia melihatmu, apakah engkau melakukan. Jikalau engkau terlalu banyak mengatakan, tapi tidak melakukan, dunia akan mentertawakanmu. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan tetapkan. Dengan tetap tegar, sehingga dunia belajar apa itu gereja. Dan bagaimana semestinya menjadi gereja Tuhan itu. Inilah yang harusnya kita pikirkan di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga gereja di atas karang memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dengan dunia. Gereja di atas karang terus mampu menjelajah, menjalani hari-hari, mengalahkan dunia. Gereja di atas karang Kristus Tuhan itu menjadi gereja yang kokoh, gereja yang kuat, gereja yang sungguh menjalani apa yang Tuhan mau dalam hari-harinya. Biarlah gereja sadar posisinya. Biarlah gereja tahu identitasnya. Di atas karang kita berdiri tegak. Badai bertiup, tak ada yang perlu digentarkan. Kematian adalah sebuah penantian. Karena kematian sangat menyenangkan. Bersekutu dalam kekekalan. Persoalan, kesulitan, kepahitan, kegetiran tidak akan menggoncangkan gereja. Karena bagi gereja itu adalah kehormatan untuk boleh berkesempatan menunjukkan kualitas keimanan yang kita punya. Semoga kita tidak menjadi cengeng dalam hidup bergereja. Semoga kita sungguh menjadi gereja tangguh yang didirikan di atas karang tangguh Yesus Kristus, Tuhan kita. Adakah di hidup ini yang lebih penting daripada Kristus Yesus Tuhan kita? Maka jelas jawabnya, tidak. Adakah pelindung lain selain Dia? Maka Alkitab berkata, Dia
dan hanya Dia. Tol Padi membuat karya, menulis lagu, dibantu dengan Thomas Hastings. Mereka menciptakan lagu ini, Batu Karang yang Teguh. Buah pergumulan dari perjalanan kehidupan. Itu sebab sudah semestinya gereja mengapresiasi lagu-lagu yang mempunyai karya bermutu dalam pergumulan iman. Tak penting siapa penciptanya, tetapi penting apa yang digambarkannya. Itu sebab lagu bukan sekadar sebuah nada, tapi ajaran yang ada di dalamnya. Bagaimana ketika kita menyanyikan, merenungkan tiap kata, kita menemukan jati diri kita. Itulah lagu puji-pujian yang sesungguhnya. Batu Karang yang Teguh mengajar kita untuk sadar betul hidup kita. Betapa hidup adalah sebuah pertandingan, betapa hidup adalah sebuah pertarungan yang harus kita selesaikan hingga maut menjemput kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus mengatakan, Kristuslah pusat pengharapan dan kemuliaan. Karena itu, harapan bukan apa yang kau punya dalam hidupmu. Harapan bukan apa yang bisa kau kumpulkan dari keringatmu. Harapan bukan berapa terkenal dan berapa banyaknya kawanmu. Harapan adalah Yesus Kristus Tuhanmu. Seberapa dekat engkau dengan Dia, seberapa intim engkau dengan Dia. Itu sebab ada 2 janda miskin dikisahkan Alkitab di PL, di PB. Janda miskin yang di PL, dia bukan janda Israel. Dia nun jauh di sana di Sarfat. Tapi Allah peduli kepada siapa Ia mengasihi. Sehingga Elia sang nabi yang luar biasa itu diutusnya untuk mengurus satu janda yang miskin. Satu nabi yang besar dikirim untuk satu janda yang miskin. Kekeringan, kemarau panjang, melululantakkan pengharapan. Tak lagi bisa bekerja. Selagi pun punya tenaga, karena tak ada yang bisa dihasilkan. Alam berdiri tegak, tidak memberikan pengharapan. Sisa milik si janda, minyak sedikit dan tepung sedikit, cukup untuk 1 kali makan. Tapi kemarau masih panjang, kematian menantikannya. Namun Elia, yang diutus Allah datang padanya, membuat ia dan anaknya bisa melewati kemarau panjang. Sehingga musim hujan datang. Ia kembali bekerja. Menapaki hari-harinya. Tangan Tuhan tidak pernah pendek untuk menolongmu. Telinga Tuhan tidak pernah kurang tajam mendengar keluh kesahmu. Ia tahu semuanya. Tak perlu kau ajari dia. Maka janda miskin itu mempunyai kehidupan. Janda miskin satu lagi di dalam perjanjian baru. Di kemiskinannya ia tak meratap. Di kejandaannya ia tidak merasa hina. Dilakukannya apa yang mesti. Diberinya apa yang dia punya. Dan Yesus menyebutnya orang yang luar biasa. Pemberi persembahan yang mengagumkan surga adalah janda miskin dan bukan janda kaya. Jangan kau pikir, jika engkau bisa memberikan rupiahmu, maka surga harus berterima kasih padamu. Jangan pernah kau pikir, jika engkau memberi tenagamu bahkan nyawamu, maka surga perlu berterima kasih padamu. Nope. Sudah seharusnya kita berikan apa yang ada, bahkan nyawa kita untuk Dia. Kalau kita bekerja bagus, sudah semestinya. Tak perlu kau katakan apa yang hebat yang kau kerjakan. Tapi coba pikirkan. Apa yang belum kau kerjakan. Gelisahlah dalam kehidupan. Sehingga kita mulai melihat dan menatap. Terlalu banyak. Kalau malam saya suka merenung. Atau sedang berdiskusi tentang pelayanan. Saya merasa betul. Terlalu banyak agenda yang outstanding. Yang mesti dikerjakan.
Tapi saya sadar betul betapa terbatasnya daya yang ada. Maka mengertilah aku, bukan apa keinginanku, tapi apa yang Dia mau di dalam memakai hidupku. Aku mau kerjakan ini, belum tentu aku punya capital untuk itu. Aku mau lakukan itu, belum tentu aku punya talenta di sana. Tapi waktu Dia mau, aku bisa melakukan. Waktu aku bisa melakukan, hanya karena Dia mau. Itulah kehidupan kita. Itulah hari-hari kita. Karang itulah yang menopang kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Maka janda miskin bukan masalah. Dengan siapa engkau hidup, itulah persoalan yang sesungguhnya. Sendiri, miskin, sakit, bukan itu persoalannya. Kepada siapa engkau menaruh harapmu? Di mana engkau berdiri di hidupmu? Jika engkau dekat dengan karang itu. Jika engkau menyandarkan dirimu di karang yang teguh. Di sana engkau akan aman dan tenteram. Tolpadi memikirkan. Ketika mengalami peristiwa yang menakutkan. Maka dia segera menatap ke atas. Pertolongan bukan kebetulan. Tuhan mengerjakan bagi tiap orang yang dimilikinya. Saya tidak bisa membuat lagu. Saya tidak bisa bermain musik. Tapi secara perlahan saya mengumpulkan lirik-lirik lagu yang kelak satu waktu bisa dinyanyikan. Perjalanan ke surga, sebuah lirik yang saya tulis. Anak saya membuat musiknya. Dan saya berharap tentang Kristus yang lahir, yang mati, bangkit, naik ke surga, akan datang kembali. Saya berdoa membuat lirik yang merangkai, sehingga ada satu pemahaman iman Kristen yang bisa dinyanyikan dalam kehidupan ini. Apa yang kau bisa? Kerjakan. Jangan ribut yang kau tak bisa. Karena Ia tidak memaksa. Apa yang kau hadapi? Bergantung pada Dia. Jangan takut, karena Dia akan marah. Itu sebab ketika ombak menghantam kapal, murid-murid berteriak. Sementara sang guru tertidur lelap. Guru, lihatlah ombak itu. Bagaimana mungkin engkau tenang? Mereka memandang salah. Mereka menilai salah. Karena pertanyaannya bukan mengapa guru tidur tenang. Pertanyaannya, mengapa engkau begitu ribut dan tergoncang? Jikalau Kristus bersama denganmu, apa yang kau takutkan? Batu karang yang teguh, Ia akan menjaga kita dalam hidup kita. Ia akan melewati. Dia tidak akan pernah melupakan. Ia tidak akan pernah melewati kita dan mengabaikan dalam kehidupan ini. Entah berapa kali saya akan terus bercerita. Saya tidak tahu umur saya akan sampai mana. Saya tidak tahu mengapa fisik saya harus mengalami banyak badai yang tidak sederhana. Klep jantung tahun 2000-2014 ICD. Pantangan pertama dan utama saya tidak boleh capek. Saya tidak ada masalah dengan pembuluh. Semua rapi. Tidak perlu diring. Tapi ICD jauh lebih menakutkan dari itu. Klep itu menakutkan. Apakah boleh menjadi alasan? Ya Tuhan, kau percayakan pelayanan ini, tapi maafkan aku. Kau tahu kondisi fisikku. Maka aku letakkan dan tidak akan kulakukan. Satu jawab, tak mungkin kuucapkan kata itu. Kecuali aku mau terpisah dari Dia. Aku tidak mau terpisah dari Dia, maka akan kulakukan apa yang semestinya. Menginvestasi waktu demi waktu dan terus melayani Dia. Dan itulah engkau. Apa yang Tuhan beri padamu? Bukankah Dia sudah menyelamatkan kita? Apa alasan kita tidak melayani Dia? Tidakkah seharusnya kita malu dalam hidup ini? Dia karang yang teguh. Yang menyertai, menuntun, membimbing kita.
Tolpedi dan Thomas. Bersama mereka menggarap lagu ini. Mewarnai perjalanan gereja. Dan disadar ingatkan. Batu karang yang teguh. Engkau tempat perlindunganku. Tak daya aku dalam dosaku. Tapi kuasa dan kasih-Mu tak hanya menebusku. Tapi memelihara hari-hari hidupku. Tuhan tidak pernah berkata hidup tanpa badai. Tapi dia berkata jangan takut di tengah badai. Bagaimana jikalau badai menghantam dan memisahkan jiwa daripada raga? Apa yang kau takutkan? Karena jiwamu miliknya. Dan dia akan memberikan kehidupan kekekalan. Yang lagi-lagi adalah penantian kita. Lagu yang menggambarkan satu pergumulan iman orang percaya. Yang berpegang erat kepada karang yang teguh. Yang terus melangkah dari badai ke badai di kehidupan. Untuk hari demi hari mengukir karya dalam mengabdi kepada Tuhan. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Tak perlu kau tunggu orang memberikan pujian. Selesaikan apa yang harus kau selesaikan. Tidak penting orang menghargai atau mengabaikan. Tapi penting jangan pernah melupakan Tuhanmu. Ramai-ramai kita pergi melayani. Kalau tinggal sendiri, jangan pernah meratapi. Terus jalankan apa yang harus dijalankan. Kerjakan apa yang harus dikerjakan. Maka engkau akan melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih itu bukan kenikmatan, keunggulan yang mewarnai hari-hari kita. No, tapi pergumulan-pergumulan yang bisa kita lewati. Sehingga kita tahu betapa dia menjaga kita. Betapa dia melindungi kita. Hei gereja Tuhan, jangan cengeng. Hei gereja Tuhan, jangan munafik. Hei gereja Tuhan, biarkanlah A untuk A, B dan untuk B. Hei gereja Tuhan, jangan habiskan waktumu mengamati orang yang lain. Tapi amati dan awasi dirimu. Untuk hidupmu di jalannya selalu. Jangan harap semua orang mengertimu. Menikah puluhan tahun tak membuat istri mengerti suami sepenuhnya. Tak membuat suami memahami istri sepenuhnya. Puluhan tahun kita jalani satu rumah. Diikat dalam berkat ilahi. Dicatat dalam catatan negara. Tetap saja pergolakan, perselisihan, keributan ada bukan? Tapi apakah itu alasanmu untuk mengakhiri rumah tanggamu? Apakah itu alasanmu untuk berkeluh kesah terhadap keluargamu? No. Di situ kita menguji diri. Suami ke aku, istri ke aku. Jikalau aku suami, pertanyaan kedua, suami Kristiani ke aku, istri Kristiani ke aku. Jikalau aku suami Kristiani, istri yang Kristiani, kulakukan ke apa yang dia mau. Di dalamnya ke aku hidup. Atau aku hidup berpusat pada diriku. Kuabaikan istriku. Atau kuabaikan suamiku. Tahukah kau lautan yang paling mengerikan? Itulah kehidupan rumah kita. Tahukah kau apa yang paling menakutkan? Ketika rumah itu tenang. Ketika rumah itu diam. Tampak nyaman. Mungkin engkau akan berkata, bagaimana mungkin? Yang paling ditakutkan ketika rumah itu tenang. Yes. Ketika istri sudah putus asa dan tak lagi punya harap. Maka ia diam 1000 bahasa pada apapun bahasa suaminya. Ketika suami tak lagi punya harap. Lalu menghabiskan waktunya di luar sana. Lebih suka bicara dengan orang lain ketimbang istrinya. Ketika orang tua sudah mengangkat tangan melihat perilaku anak-anaknya. Maka jahat pun anak itu, ia hanya diam 1000 bahasa. Ketika anak tak lagi mempunyai harap, bahwa ayah dan ibu akan menjadi model bagi hidupnya. Maka ia tidak peduli lagi dengan mereka. Bukankah rumah kita tenang? Tidak ada keributan. Tapi tahukah engkau, kematian sudah datang. Kalau ada kehidupan, tidak akan mungkin tidak akan ada keributan.
Tapi kau bisa melewatinya. Jikalau kita hidup, pergumulan persoalan akan datang silih berganti. Tapi kita akan belajar banyak untuk makin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Betapa amat sangat indahnya kalau kita hidup menaklukkan diri pada kehendaknya. Sehingga karang yang teguh terus menjaga kita, memimpin, menuntun kita. Sehingga kita menjalani hidup sebagai gereja yang dipanggil dan menjawab panggilan itu. Bagaimana kita mau berkelahi? Bagaimana kita mau bertanding, saudara-saudaraku? Gereja harus terus melangkah. Tahun ini sekolah kita dapat penghargaan sebagai sekolah berintegritas dalam UN. Karena di Landak sangat terkenal. Kalau guru kita ditaruh di sekolah lain mengawasi, maka sekolah tertutup bagi guru-guru kami. Karena guru kita latih. Tidak ada UN. Kertas bergerak ke kiri ke kanan. Yang tertangkap langsung laporkan. Sebaliknya, kalau orang tugas dan mengajar di sekolah kita, mereka akan duduk tenang. Mereka bilang, cukup tiduran. Karena anak-anak gak bakal nyontek. Itu kepercayaan. Lalu negara memberikan penghargaan. Tapi yang ingin kukatakan, bukan apa itu penghargaan. Karena sudah semestinya sebagai anak Tuhan kita dapatkan itu. Tapi yang jadi persoalan, sepenuhnyakah kita dalam tiap aspek bisa dihargai? Engkau baik. Kau baik pada gereja. Kau ambil bagian. Kita membeli gedung gereja kita. Thanks God. Kita mau beli rumah pastori. Supaya hamba-hamba Tuhan bisa punya tempat tinggal yang baik. Kita boleh gereja yang kecil. Tapi mau tertib. Kita rapikan sistem. Dan harap tahun ini sudah bisa keluar neraca yang lebih rapi. Yayasan kita sudah diaudit eksternal. Standar internasional. Sudah semestinya. Karena kita gereja. Jadi jangan diskusikan itu. Tapi aku mau katakan padamu. Apa yang belum dilakukan lembaga? Apa yang belum dilakukan gereja? Kalau kau memberi uangmu ke gereja. Tidak ada hebatnya. Jangan minta engkau dihargai karena itu. Demi Tuhan yang hidup, engkau akan kecewa. Jikalau aku berdiri dan akan melayani, aku tidak akan minta perhatian. Tapi akan kukatakan apa yang harus kukatakan. Dan itulah kehidupan. Gereja akan teguh, tangguh kalau dia berpegang pada Tuhan. Selalu ingat kalimat ini. Puaslah pada berkat Tuhan di hidupmu. Tapi jangan pernah engkau puas melayani Tuhanmu. Puaslah pada berkatnya di hidupmu. Tapi jangan pernah sekali-kali engkau puas melayani dia. Sampai mati pun kita tak akan pernah melunasi apa yang dilakukannya. Jika demikian, mengapa berhitung? Apalagi berhenti dan kemudian tidak melakukan apa yang semestinya. Badai Pak, goncangan, tantangan. Itulah gereja yang dipanggil. Itulah gereja di atas karang. Sampai dunia melihat dan akhirnya berkata, karang itu tak tergoyahkan. Ia menopang gerejanya. Amin.